Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Puji nama Tuhan, pada sore menjelang malam ini kita dapat berkumpul lagi ke tempat ini dan kita mengucap syukur karena kita masih berikan kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Kau Setia.
Masih ada sukacita saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Sungguh baik bagiku.
Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai dengan ke-24. Nanti kita lanjut ke Roma 12 ayat 1, kemudian ke Mika 6 ayat 8. Kita buka Yohanes 40 ayat 23 sampai dengan yang ke-24. Di situ perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Saya akan bacakan ayat 23 mulai. Tetapi saatnya akan datang
dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, itu dulu ya teman-teman yang kasih oleh Tuhan. Jadi judul khotbah pada hari ini itu hidup sebagai penyembah. Nah, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman, warga gereja, warga kerajaan Allah, kita harus hidup sebagai penyembah. Nah, dasarnya itu karena kita yang pertama, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, kita dipilih dari sekian banyak orang di muka bumi ini untuk menjadi pengikut Kristus. Ada yang dari lahir, ada yang mengenal Tuhan secara pribadi, berjumpa pribadi secara Tuhan, ada yang memang disembuhkan Tuhan. Banyak sekali cara Tuhan menunjukkan dirinya kepada anak-anaknya. Nah, kalau kita di sini kurang lebih ya 90% itu adalah anak-anak dari orang tua yang sudah mengenal Kristus. Jadi kita harus mengerti bahwa ketika orang tua kita dasarnya di dalam Tuhan, dan kita sebagai pengikut Tuhan harus hidup juga di dalam Tuhan. Nah, itu suatu keharusan. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Nah, jadi kita sebagai pengikut Tuhan, kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Bahkan ada yang sudah dibaptis ya, di sini sudah menerima sakramen. Nah, itu salah satu bukti bahwa kita percaya kepada Kristus. Kemudian yang ketiga, kita harus sadar di khotbah yang sebelumnya kita sadar bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Jadi ketika kita menyadari kalau kita warga kerajaan Allah, berarti kita tidak berasal dari dunia, kita berasal dari Allah. Makanya dunia membenci kita, dunia membenci pengikut Kristus, dunia tidak suka dengan kehidupan kita. Makanya terus mengganggu kita sebagai orang-orang percaya untuk tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi itu tantangan-tantangan kita sebagai keluarga kerajaan Allah atau anak-anak Kristus. Nah, di sini kita belajar dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 ini bagaimana hidup sebagai penyembah. Nah, yang pertama di sini penyembahan yang otentik. Apa itu penyembahan yang otentik? Nah, penyembahan yang sesungguhnya itu adalah penyembahan kita di dalam roh dan kebenaran. Mengapa demikian? Oh, kalau kita menyembah dalam roh, berarti kita gimana itu? Berarti kita nggak datang ke gereja, di roh kita yang berkeliaran. Bukan seperti itu. Nah, bagaimana kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Nah, di sini ayat ini diucapkan Yesus sendiri kepada perempuan Samaria ketika berada di sumur Yakub. Nah, tadi kita lihat perikopnya ya, percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, tempatnya itu di sumur Yakub. Nah, kita bayangkan bahwa mereka sedang ngobrol, kemudian mengeluarkan pernyataan tentang penyembahan. Nah, tapi di situ Yesus berkata kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti dalam roh itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang hati dan motivasi kita. Jadi hati kita ini bagaimana, motivasi kita ini seperti apa. Nah, anak-anak Tuhan kan terkadang ke gereja lagi, ujian penyembahan lagi, khotbah lagi. Jadi itu doang, nggak ada yang sesuatu yang kreatif, nggak ada yang kreatif. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari tafsiran-tafsiran yang ada dari firman Tuhan yang kita baca, bukan kreatifnya, tapi bagaimana kesungguhan kita kepada Tuhan. Nah, hati kita bagaimana di sini? Nah, berarti hati kita harus tulus, jujur, dan terbuka. Artinya apa? Tulus itu artinya kita tidak meminta apa-apa. Tulus datang kepada Tuhan. Memang pengennya, kangennya sama Tuhan, pengen ketemunya sama Tuhan. Ada kerinduan kita seperti lagu tadi, ya Allah engkau merindu. Jadi memang rindu kita. Jadi karena motivasi, aku mau berdoa
kepintaran. Oh, aku mau minta hari ini Tuhan memberkati orang tuaku biar gajiku banyak. Bukan itu. Oh, hari ini aku mau minta berkat ke Tuhan atau minta kesembuhan. Itu plus-plusnya, nilai tambahnya. Tapi yang utama ada kerinduan kita, ketulusan kita kepada Tuhan. Kemudian jujur, tidak ada yang ditutupi di hadapan Tuhan. Tuhan itu tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita mau. Terkadang tanpa kita katakan, Tuhan menyediakan. Tuhan minta kejujuran. Kadang curhat, Tuhan hari ini aku begini. Nah, tadi malam dikatakan doa itu komunikasi dua arah. Kita curhat ke Tuhan dan Tuhan memberikan sesuatu untuk kita. Melalui apa? Kalau kita tidak bisa mendengar secara audible atau suara yang oh hambaku mulia, oh hambaku siapa? Karen, oh hambaku Hana, kamu harus begini. Gak mungkin gitu juga. Sepertinya horor sekali. Tapi melalui firman yang kita baca setiap hari. Nah, bacaan kitabnya gimana nih? Rutin gak ini? Kalau saya di sekolah ada anak-anak yang kalau yang agama lain ada dia ibadahnya di siang itu mereka bawa alat-alatnya. Kalau saya suruh mereka baca misalnya mulai dari Matius 2 pasal, habis itu tanya jawab sampai nanti. Dan akhirnya kalau ada lomba-lomba di tempat lain mereka bisa jawab. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda di sini yang dari sekolah minggu? Bagaimana kemarin saudaranya yang baca kitabnya apa putus di SMP kita nggak tahu. Nah, jadi mulai dari sekarang kita bisa mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Tidak hanya di ibadah hari Minggu, di ibadah pemuda seperti itu atau ibadah-ibadah yang lain. Nah, tetapi secara pribadi kita buka habis doa pagi buka 1 pasal, buka 2 pasal. Karena dari cerita Adam dan Hawa tadi kita pelajari. Dari cerita Noah ada yang kita pelajari. Dari Deborah, dari Dorcas, ada semua. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya. Nah, kemudian di sini terbuka. Terbuka itu tidak ada yang ditutupi ya. Kemudian jangan kita ikut-ikutan atau terpaksa atau karena ingin dilihat orang lain. Oh, rohani banget ya Hani itu ya. Kelihatannya dia ibadah ada, tapi di luaran kita tak tahu. Contoh ya, yang tersinggung, tiba-tiba apa bekerja bahaya. Nah, jadi kita ini tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya terpaksa, tetapi benar-benar motivasi keinginan hati kita. Nah, kemudian di situ kita memiliki koneksi yang personal atau secara pribadi dengan Tuhan dan mendalam dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus kita semakin diisi dan penuh, dan akhirnya nanti meluber kemana-mana. Jadi orang merasakan, rohnya luar biasa ya anak Tuhan ini. Jadi orang memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Amin ya. Kemudian dalam kebenaran. Kebenaran itu melalui pemahaman kita akan siapa Tuhan yang kita sembah itu. Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan yang kita sembah itu siapa? Maunya seperti apa? Yang dilarang itu seperti apa? Alkitab kita jangan mulus-mulus. Kalau bisa ada coretannya, tapi bukan coret begini, di garis. Oh, saya sudah sampai sini. Oh, yang nggak ngerti ini. Kalau saya misalnya ke gereja nanya sama kakak Agus, boleh nggak ya? Ya boleh. Nanya sama Om Anton boleh? Boleh. Nanya sama Pak Tuhan di sini boleh. Nanti kita sama-sama cari bahasa aslinya apa, maksud ayat ini apa. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, itu yang belum ada di kita. Keinginan yang mendalam itu harus ada.
penafsiran dari berbagai peneliti Alkitab itu sama-sama belajar. Jadi kita tahu, oh ayat ini maksudnya ini. Oh kira ayatnya cuma ini doang artinya, ternyata lebih dalam ya Pak? Iya. Jadi kita harus punya keinginan hati kita mengenal siapa sih Tuhan Yesus itu, apa sih Roh Kudus itu, kenapa bentuknya roh, kenapa pada waktu Yohanes dibaptis, apa yang membaptis Tuhan Yesus itu seperti burung merpati, cari. Nah kenapa sih kita Wahyu itu seperti ini? Kalau kita nggak baca dari awal sampai akhir, nggak ada ketertarikan. Siapa itu sida-sida? Saya pernah di sekolah minggu dulu. Sida-sida itu banyak apa sedikit? Banyak. Ternyata sida-sida itu satu. Nah, jangan pakai bahasa daerah kita. Oh, sida-sida. Oh, sida-sida itu satu. Nah, jadi banyak yang hal harus kita gali dari firman Tuhan ini. Jadi kita nggak boring. Pengkhotbah itu nggak enak bawainnya, aku malas bekerja. Nah, kalau kita nggak punya ketertarikan, ya kita akan seperti itu. Males bekerja. Lagunya tua, lagunya baru, aku nggak tahu. Bising, karena gitu. Ada orang-orang yang sampai komen-komen itu ya, dia suka ibadah-ibadah ngeband, apa segala macam. Itu tergantung bawaan dari gereja masing-masing. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, seperti apapun bentuk ibadahnya, kalau kita memang motivasinya cari Tuhan, masuk kok. Gak masalah. Tergantung kita lagi. Kemudian di sini penyembahan kita harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan tadi sudah ya, bukan pada perasaan atau diri kita sendiri. Nah, jadi jangan ibadah itu kalau moodnya, moodku lagi jelek, lihat WL-nya gitu, lihat khotbahnya gitu, lihat singernya lemes, lihat musiknya gitu aja. Jadi yang dilihat manusianya, Tuhannya kan dilihat. Padahal kita datang ke gereja cari Tuhan. Nah itu mindset, pola pikir kita harus berubah ketika kita ikut Tuhan. Makanya kita kalau sudah dibaptis ya belajar sesuatu yang baru. Kalau memang kita kurang suka sama orang, ya lihat orang lihat Tuhan. Lihat orang diberkati kok pelayanan, ya. Oke ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, tadi penyembahan kita otentik. Kemudian hidup total sebagai persembahan. Nah ini kita buka di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat yang pertama atau 1. Saya akan bacakan ke kita dengan perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi yang menulis kitab Roma ini adalah Rasul Paulus, ya. Kemudian ditujukan kepada jemaat di Roma. Nah, jadi di sini yang dibahas itu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang hidup artinya apa? Berarti kita tidak mati bagi dunia, tapi hidup bagi Kristus. Nah, jadi kita sudah ingat khotbah yang dulu, kita hidup bukan untuk dunia, tapi untuk Kristus. Karena kita adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga, ya. Kemudian di sini persembahan yang kudus. Nah, kita terpisah dari dosa. Nah, ketika kita sudah berkomitmen ikut Tuhan, artinya apa? Dosa-dosa kita sudah ditebus. Nah, kepada perempuan yang mau dilempar batu, nah, tahu ceritanya ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Artinya
jangan berbuat perilaku-perilaku yang melanggar firman Tuhan. Lanjut yang ketiga, yang berkenan, artinya Tuhan senang dengan persembahan hidup kita, bukan tentang seberapa hebat kita, tetapi seberapa tulus dan taat kita. Nah, jadi tubuh kita ini dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya tubuh kita ini harus hidup berkenan kepada Tuhan, artinya hidup dalam ketaatan. Nah, jadi teman-teman yang kasih oleh Tuhan, ibadah yang sejati itu bukan cuma di gereja. Jadi bukan hanya di gereja seperti ini, bukan duduk manis mendengarkan firman Tuhan atau pelayanan di depan ya, tetapi hidupnya benar-benar dalam keseharian kita, di rumah sama, di sekolah sama, di kuliah sama, di tempat kerja pun sama. Jadi tidak ada yang tersembunyi tadi, terbuka di hadapan Tuhan dan terbuka di hadapan saudara seiman kita, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, berat ya kalau kita mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh, pasti berat. Tapi ketika kita mau komitmen, Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita. Tuhan yang memampukan kita. Kayak saya di tempat kerja itu 70-80% itu bukan orang Kristen. Bagaimana kita hidup? Jangan ganggu orang. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak mau diganggu, jangan ganggu orang. Kalau kita mau dijahati orang, jangan jahati orang. Kasihilah orang. Kalau mereka memang salah, tegur. Tapi kalau nggak mempan, ya sudah. Hidup kita semua kita yang menanggungnya, karena kita bertanggung jawab atas hidup kita di hadapan Tuhan. Mau agama apapun, mau kepercayaan apapun. Nah, apalagi kita Kristen ya, kita adalah garam terang dunia. Dilihat orang tidak bisa disembunyikan di bawah meja atau di bawah gantang, tetapi dilihat semua orang, mau di kalangan orang tua, mau di kalangan murid, mau di kalangan teman-teman sekerja, seperti kalian juga, mau di teman-teman, mau di lingkungan manapun, kita dilihat orang terbuka. Orang bisa lihat. Untuk itu, jadi hidup kita bukan hanya kita di gereja amin, pelayanan oke, tetapi di luaran kita juga oke. Mantap di hadapan Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir di sini, penyembahan itu adalah tindakan nyata, adil, setia dan rendah hati. Kita buka kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan perikop pengaduan, tuntutan dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Saya akan bacakan ayat ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Di sini kita dituntut untuk berlaku adil, setia dan rendah hati. Berlaku adil berarti kita memperlakukan orang semua setara. Enggak, aku dekat ini, yang lain atau dibedakan yang lain. Aku lebih memperhatikan yang ini, berarti ini aku bantu, aku yang kotor, aku ajarin. Yang lain, ini siapa sih itu? Oh, ini teman siapa sih itu? Tidak ada seperti itu. Semua kita sama ratakan. Itu artinya adil, karena kita tadi adalah garam dan terang Tuhan. Dan tidak ada perundungan atau bullying. Nah, jangan sekarang suka olok-olok ya, suka ejek-ejekan. Nah, jadi kalau bisa dihilangkan, itu termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Kalau bahasa Banjar itu sambat-sambatan, bolokkan, jangan ya. Apalagi menghina fisik, termasuk pencemaran nama baik. Jadi sekarang bisa dilaporkan, baik secara verbal maupun secara
Semua kita ini tidak ada yang sebebas-bebasnya hidup ya. Oh dia jelek, nanti wari. Nah, jangan kayak gitu. Jadi semua itu ada hukumannya di hadapan Tuhan. Tidak hanya secara hukum di dunia, tapi hukum di hadapan Tuhan. Kemudian mencintai kesetiaan. Nah kalau punya pacar biasanya, oh kita tidak boleh pacaran dengan yang lain, harus setia. Tapi di sini tidak hanya untuk pacar teman, tapi yang setia kepada Tuhan. Nah, kita dengan sesama kita bisa setia. Masa dengan Tuhan yang tidak kelihatan kita nggak bisa setia. Tuhan yang memberikan kita hidup ya. Jadi belajar setia. Nah setia itu setia baca Alkitab, setia beribadah, setia berperilaku baik, setia dimanapun berada, tidak bohongin teman ya. Saya kan masih bohongin teman di sini. Nanti kita janjian jam 3 ya. Akhirnya jam 5 datang dan nunggu 2 jam kasihan. Nah di sini kita belajar untuk setia. Nah setia itu dengan memberikan kebaikan, belas kasihan, dan kesetiaan kepada sesama. Kemudian hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Artinya berarti kita tidak sombong, tidak merasa paling benar, atau selalu mau belajar. Tidak merasa oh aku hebat. Jadi kita tidak mau belajar. Sebagai manusia yang pembelajar, tidak hanya di luar sana tetapi di dalam gereja, kita mau dituntut oleh Tuhan melalui firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca di dalam saat teduh kita. Nah, jadi kita mau dituntut, kita mau belajar. Oh Tuhan maunya ini, tidak. Oh aku udah bisa. Oh aku udah ngerti firman Tuhan. Oh saya baca. Belajar. Manusia itu adalah makhluk pembelajar. Dia belajar dari kesalahan, belajar tentang firman Tuhan, dan itu harus kita lakukan dari hari ke hari, setiap hari. Amin buat firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita jadi pelaku firman. Dan di sini penyembahan itu, nah, kalau kita sebagai penyembah ya bukan hanya nyanyi-nyanyi di depan, menyembah haleluya haleluya, tetapi dalam kehidupan kita di luar gereja, di dalam gereja sama, di rumah sama, di tempat manapun sama, bahkan di gereja pun sama. Nah ketika semuanya sama di hadapan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Pelayanan kita diberkati, jemaat diberkati, teman-teman kita senang dengan kita, orang itu penuh dengan sukacita, orang itu kayaknya senang dengan dia. Nah, jangan sampai iya aku gak mau dekat dia, auranya tuh negatif, vibe-nya itu gak mengasihkan, atau auranya MPI. Nah bahaya itu maksudnya MPI aura. Nah jadi jangan sampai orang mengenal kita karena keburukan kita, tetapi orang harus mengenal kita karena kita baik, kita anak Tuhan Yesus. Amin. Berfirman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kembali kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya semua ini orang bisa menjadi pembelajaran bagi kami, untuk kami semakin indah di hadapan Tuhan. Kau semakin memberkati kami, dan Kau melengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami berkenan senantiasa di hadapan-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus saja yang memetraikan semuanya ini dalam kehidupan setiap pemuda dan remaja di tempat ini. Dan sekarang kami mau pulang, Tuhan berkatilah kami, baik dalam perjalanan, baik dimanapun kami berada pada malam hari ini, dan Engkau mengumpulkan kami kembali pada ibadah-ibadah yang lain bersama saudara-saudara seiman kami di tempat ini, untuk menikmati kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman-Mu. Dan kami juga minta berkat Tuhan atas setiap kami, baik dalam sekolah dan kuliah kami, baik dalam pekerjaan, dalam apapun kami kerjakan, dan dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Kau buat berhasil dan beruntung, Kau tambah-tambah karunia kali atas setiap kami, sehingga kami boleh semakin indah di hadapan-Mu, dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Kau memberkati kami sehingga hidup kami boleh senantiasa menjadi
beraktivitas Tuhan Yesus.